Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuni Adawiyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan eh, paper kami, yakni yang berjudul Studi Literatur Induksi Apoptosis Sel Kanker Serviks HeLa oleh Senyawa Aktif Daun Sirsak atau Annona muricata. Berikut kelompok anggota dari kelompok 6 ada Rifki Ilham, Sri Ajeng, Sri Muna, Sumayyah, Tegas Lituhayu Syakira, Putri Suci Fatimah, dan saya sendiri Yasmin Fajrin. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu di sini ada pendahuluan. Kanker serviks adalah keganasan pada serviks atau mulut rahim. Nah, menempati urutan kedua terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara, yang merupakan penyebab utama tingginya kematian wanita di negara berkembang seperti Indonesia. Contohnya di Provinsi Sumatera, pada tahun 2019 itu eh, tercatat gitu ada kasus sebanyak 223 kasus kanker serviks pada wanita. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya kurangnya screening dini dan keterlambatan pasien dalam menyadari penyakitnya. Lalu, sel HeLa. Nah, sel HeLa ini adalah continuous cell line yang berasal dari adenocarcinoma cervix, ditemukan pada tahun 1951. Nah, dan sel kanker serviks HeLa ini mengekspresikan E6 dan E7 yang menghambat kerja P53 dan PRB yang menyebabkan siklus sel tidak terkendali dan pembentukan sel abnormal secara terus-menerus. Lalu, nah, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak ektanol daun sirsak itu berpotensi sebagai agen kokemoterapi pada kanker serviks karena kemampuannya menginduksi apoptosis dan penggunaan kandungan acetogenin pada daun sirsak sebagai agen kokemoterapi dapat mengurangi efek samping yang dirasakan pasien kanker serviks. Lalu senyawa Anoneseus acetogenin dalam daun sirsak itu bersifat sitotoksik terhadap kanker, yaitu bekerja dengan menghambat kompleks mitokondria 1 atau mitokondria NHDH ubiquinon oksidoreduktase yang penting untuk proliferasi sel kanker sehingga menghambat produksi ATP dan menginduksi apoptosis. Lalu sel kanker ini tuh biasanya mengekspresikan nikotinamida adenia dinukleotida atau NHDH secara berlebihan. Nah, agar dapat menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP yang banyak untuk berproliferasi. Nah, kandungan acetogenin dalam daun sirsak itu bisa menghambat kerja enzim NHDH sehingga menghambat produksi ATP tersebut. Nah, adanya penurunan ATP pada sel kanker akan mengakibatkan proliferasi terhambat dan menginduksi terjadinya apoptosis pada sel kanker tersebut. Senyawa acetogenin ini bersifat selektif karena hanya akan menghambat sel yang mengekspresikan NHDH secara berlebihan, sehingga tidak merusak sel-sel normal tubuh lainnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang atau pendahuluan dari daun sirsak itu sendiri. Jadi, daun sirsak itu mengandung senyawa-senyawa yang bersifat sebagai antioksidan yang berpotensi untuk menghambat radikal bebas, di mana radikal bebas dalam konteks ini tuh merupakan suatu hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kanker yang bisa disumberkan dari metabolisme, polusi udara, pencemaran dan juga sinar matahari dan sebagainya, di mana antioksidan itu yang terkandung dalam daun sirsak itu contohnya ada flavonoid, steroid, alkaloid, tanin, dan juga saponin. Selain itu, mekanisme kerja dari antioksidan dalam menghambat radikal bebas itu dengan cara mentransfer atau mendonorkan atom hidrogen atau proton kepada senyawa radikal bebas, dan yang hal ini tuh membuat senyawa radikal bebasnya itu lebih stabil, yang artinya radikal bebas itu tidak bisa atau tidak mampu menyebabkan penyakit kanker pada tubuh, jadi tidak aktif.
Lalu yang selanjutnya itu antioksidan itu dibagi menjadi dua jenis, ada antioksidan buatan dan juga antioksidan alami, di mana antioksidan buatan itu yang dihasilkan dari proses reaksi kimia yang dilakukan di luar tubuh, dan juga ada antioksidan alami itu yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan. Contohnya, daun sirsak ini itu termasuk ke dalam antioksidan alami karena termasuk ke dalam yang dihasilkan oleh tumbuhan. Lalu yang selanjutnya, sirsak itu selain mengandung senyawa antioksidan, seperti yang sudah disebutkan pemateri selanjutnya, kalau sirsak itu memiliki senyawa sitotoksik yang berperan dalam membunuh sel kanker seperti fraksi metanol dan juga asetogenin. Jadi ekstrak metanol itu dari daun sirsak itu seperti penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, itu menunjukkan efek sitotoksik yang signifikan dan mampu untuk menginduksi apoptosis pada galur sel kanker payudara T47D dengan konsentrasi IC50 sebesar 46,194 mikrogram per mili. Lalu, selain ada fraksi metanol atau ekstrak metanol, senyawa ada satu senyawa lagi yang berperan sebagai inhibitor, yaitu senyawa asetogenin. Jadi senyawa asetogen itu berperan sebagai inhibitor sumber energi pertumbuhan sel kanker, yang dimana kekuatan energi itu menyebabkan sel tidak bisa membelah dengan baik. Jadi asetogenin itu mekanismenya dia akan masuk ke dalam dinding sel, menempel pada reseptor dinding sel dan juga merusak ATP di mitokondria, yang akibatnya produksi energi di dalam sel kanker itu akhirnya akan mati dan selnya itu akan lisis gitu. Lalu selanjutnya seperti yang sudah diketahui, kalau misalnya mitokondria itu merupakan organel yang bertanggung jawab, yang salah satu fungsinya itu untuk menghasilkan ATP. Jadi karena sel kanker itu membutuhkan energi yang banyak untuk proses tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak itu, atau disebut juga proses proliferasi. Jadi kalau misalnya ATP yang dihasilkan di dinding mitokondrianya itu dirusak sehingga sel kankernya itu tidak memiliki energi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang selanjutnya itu ada apoptosis sel, di mana senyawa-senyawa sitotoksik dan juga antioksidan tadi itu bisa menyebabkan apoptosis sel yang ditandai dengan terkondensasinya kromatin, lalu terbentuknya badan apoptotik dan juga pengerutan sel. Selanjutnya diserahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya, apoptosis merupakan proses fisiologis normal pada tubuh berupa proses kematian sel terprogram. Apoptosis merupakan proses biologis penting untuk menjaga homeostasis jaringan dengan mengeliminasi sel-sel yang rusak, berbahaya, atau tidak diperlukan. Pada sel normal, jalur apoptosis berfungsi untuk mekanisme pertahanan terhadap transformasi maligna. Namun, pada sel kanker, mekanisme ini sering tidak berjalan secara normal yang memungkinkan sel-sel abnormal untuk bertahan hidup lebih lama dan berkembang menjadi tumor ganas. Secara umum, apoptosis ini terjadi melalui pemecahan protein yang terlibat dalam transkripsi, replikasi, dan perbaikan DNA. Apoptosis ini diawali dengan adanya jalur sinyal, baik itu ekstrinsik dan intrinsik yang kompleks. Ada dua jalur apoptosis utama, yaitu melibatkan fungsi caspase dan tanpa caspase. Yang melibatkan fungsi caspase yaitu jalur caspase dependent, yang mana jalur ini terjadi secara intraseluler dan ekstraseluler. Jalur ekstraseluler diawali dengan stimulasi reseptor kematian, sedangkan jalur intraseluler diawali dengan pelepasan faktor sinyal dari mitokondria dalam sel. Selain jalur caspase dependent tadi, ada jalur caspase independen yang dipicu tanpa melalui aktivitas caspase. Jalur caspase dependent
Jalur kaspase independen diawali dengan sejumlah ligan yang merangsang perubahan potensial membran mitokondria yang meningkatkan produksi radikal bebas. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan studi literatur atau literatur review dengan menganalisis beberapa artikel ilmiah yang relevan yang membahas potensi mengenai ekstrak daun sirsak dalam menginduksi apoptosis khususnya pada sel kanker serviks HeLa. Nah, sumber data yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional maupun internasional yang relevan, kemudian analisisnya difokuskan pada tiga aspek utama, yakni mengenai efektivitas ekstrak daun sirsak itu sendiri berdasarkan nilai IC50 dan juga viabilitas selnya, kemudian mekanisme molekuler dari apoptosis yang diinduksi oleh senyawa aktif daun sirsak, dan juga faktor-faktor penyebab perbedaan efektivitas antar penelitian, seperti metode ekstraksi, fraksinasi, dan kandungan metabolit sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dibandingkan untuk ditarik kesimpulan umum mengenai mekanisme induksi apoptosis dan potensi terapeutik dari daun sirsak itu sendiri. Baik, selanjutnya diserahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini ada hasil yang pertama, yang mana hasil ini tuh diambil dari hasil penelitian Putri dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri itu ada foto mikrograf fluoresens kultur sel kanker serviks HeLa dengan perbesaran 10 kali yang diwarnai dengan actinin orange dan juga propidium iodide. Kemudian di sini ada gambar A dan B dikasih keterangan, yang mana pada gambar A itu adalah kelompok sel kontrol yang mana tidak diberi ekstrak daun sirsak. Kemudian kalau untuk yang gambar B, itu diberikan perlakuan IC50 atau diberi konsentrasi daun sirsak. Nah, hasilnya menunjukkan bahwasanya pada gambar A itu selnya masih banyak yang hidup, ditandai dengan warna hijau. Kemudian untuk di gambar B yang diberi dengan ekstrak daun sirsak, banyak sekali sel yang mengalami apoptosis atau kematian ditandai dengan warna orange hingga warna merah. Kemudian di gambar yang sebelah kanan ada presentasi sel apoptosis atau sel yang mengalami kematian, yang mana presentasinya mencapai 84,93% yang diberikan konsentrasi daun sirsak sebanyak 15,8 mikrogram per mililiter. Kemudian di sini ada hasil yang kedua, yang mana hasil ini diambil dari hasil penelitian Marita dan juga Handoko pada tahun 2019, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak daun sirsak itu, persentase sel hidupnya itu akan semakin kecil. Kemudian diambil juga hasil penelitian dari Zulen dan kawan-kawan pada tahun 2022. Hal ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari penelitian Marita dan juga penelitian Putri, bahwasannya semakin tinggi konsentrasi maka viabilitas selnya itu akan semakin menurun, atau dengan kata lain banyak sekali sel yang mengalami apoptosis. Masuk ke pembahasan yang pertama, yang di sini membahas efek signifikan ekstrak daun sirsak terhadap peningkatan apoptosis sel HeLa. Nah, pada penelitian oleh Putri dan kawan-kawan pada 2022 menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun sirsak itu mampu secara signifikan meningkatkan apoptosis pada sel kanker serviks atau sel HeLa pada uji in vitro selama 24 jam dengan konsentrasi IC50 atau inhibitor concentration 50% sebesar 15,8 mikrogram per mililiter
angka apoptosisnya mencapai 84,93%, yang mana presentasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol sebesar 3,57% nilai apoptosis selnya. Nah, selain ada etanol, ternyata pada ekstrak daun sirsak juga mempunyai senyawa asetogenin. Nah, senyawa asetogenin ini dapat menyerang sel secara selektif, artinya hanya sel kanker saja yang diserang, sementara sel normal itu tidak diserang. Maka dari itu mohon maaf. Jadi sel kanker saja yang diserang, namun sel normal itu tidak diserang. Maka dari itu sel normal itu tidak akan mengalami kematian. Nah, mekanisme ini sangat berbanding terbalik dengan cara kerja obat-obatan dari sel kanker seperti dari kemoterapi, yang mana kemoterapi itu dia akan membunuh sel normal juga, sehingga dia akan mengalami beberapa efek samping. Nah, karena dari ekstrak daun sirsak ini tidak mengalami efek samping atau tidak membunuh dari sel normal, maka dari itu ekstrak dari daun sirsak ini bisa dikembangkan menjadi obat untuk anti kanker. Nah, selain itu, Julen dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa acetogenin ini dapat menginduksi apoptosis dan menghentikan siklus sel kanker pada fase G1 yang berimplikasi pada viabilitas sel kanker tersebut. Mungkin sekian dari saya serahkan ke presenter selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan konsentrasi IC50 atau inhibitory concentration 50% antar penelitian. Nah, perbedaan nilai IC50 ekstrak daun sirsak pada sel HeLa, misalnya seperti 15,8 mikrogram per mili pada penelitian Putri dan kawan-kawan, terus 337 mikrogram per mikroliter pada penelitian Marita dan Handoko, dan 100 mikrogram per mililiter pada penelitian Zulen dan kawan-kawan, menunjukkan adanya variasi efektivitas yang dipengaruhi oleh banyak faktor. IC50 sendiri merupakan konsentrasi minimal suatu zat aktif yang mampu menghambat 50% aktivitas biologis target. Dalam hal ini, pertumbuhan sel kanker semakin kecil. Oh iya, semakin kecil nilai IC50, semakin kuat kemampuan senyawa tersebut dalam menghambat atau membunuh sel kanker. Namun, perbedaan angka IC50 antar penelitian tidak dapat langsung diartikan bahwa satu ekstrak lebih unggul dari yang lain, melainkan mencerminkan kompleksitas kondisi eksperimental yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti asal geografis tanaman, metode ekstraksi yang digunakan, misalnya menggunakan pelarut, etanol, metanol, atau air, durasi inkubasi terhadap sel, serta keberadaan dan konsentrasi senyawa aktif seperti asetogenin turut berperan dalam menentukan efektivitas ekstrak. Sebagai contoh, nilai IC50 yang rendah pada penelitian Putri dan kawan-kawan dapat disebabkan oleh kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi atau metode ekstraksi yang lebih efisien. Sementara itu, meskipun Marita dan Handoko melaporkan nilai IC50 yang tinggi, mereka menyarankan perlunya isolasi senyawa aktif karena diduga senyawa seperti asetogenin adalah komponen utama bersifat sitotoksik. Dengan demikian, perbedaan nilai IC50 tidak hanya mencerminkan potensi anti kanker ekstrak, tetapi juga menekan pentingnya standarisasi dan pemurnian senyawa bioaktif dalam pengembangan terapi kanker berbasis herbal. Next. Nah, penyebab perbedaan efektivitas ekstrak daun sirsak antar penelitian. Perbedaan efektivitas ekstrak daun sirsak terhadap sel kanker HeLa dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, kimiawi, ekologis, dan teknis. Inilah yang menyebabkan nilai IC50 dan presentase apoptosis berbeda antar penelitian meskipun menggunakan tanaman yang sama. Nah, yang pertama itu ada kandungan metabolit sekunder. Nah, senyawa bioaktif utama dalam daun sirsak yaitu asetogenin, flavonoid,
dan saponin berperan besar dalam aktivitas kanker. Lalu ada faktor biotik. Nah, faktor biotiknya itu eh, seperti serangan patogen atau hama yang dapat memicu respon pertahanan tanaman melalui mekanisme ISR atau Induced Systemic Resistance. Mekanisme ini mendorong tanaman untuk menghasilkan lebih banyak senyawa metabolit sekunder sebagai bentuk pertahanan alami. Lalu ada faktor abiotiknya seperti intensitas cahaya, suhu, ketersediaan air, dan kondisi tanah. Turut berpengaruh terhadap ekspresi gen-gen biosintetik yang menghasilkan senyawa aktif. Menariknya, kondisi stres ringan justru dapat meningkatkan produksi senyawa anti kanker tertentu. Akibatnya, tanaman sirsak yang tumbuh di lokasi geografis yang berbeda dapat menghasilkan ekstrak dan kandungan senyawa aktif yang berbeda-beda pula, sehingga berkontribusi pada perbedaan efektivitas biologis ekstrak termasuk nilai EC50-nya. Nah, yang terakhir itu ada metode ekstraksi dan vaksinasi. Proses ekstraksi memiliki peran krusial dalam menentukan kandungan akhir dari senyawa aktif yang diperoleh. Jenis pelarut sangat memengaruhi hasil ekstraksi. Pelarut nonpolar seperti N-heksan atau semipolar seperti etil asetat dan etanol lebih efektif untuk mengekstrak senyawa lipofilik seperti asetogenik. Misalnya pada penelitian Isali dan kawan-kawan menunjukkan bahwa fraksi N-heksan dari daun sisak memiliki IC50 hanya 3,12 mikrogram per mili terhadap sel HUH7 jauh lebih efektif dibandingkan dengan ekstrak kasar. Lalu teknik ekstraksi juga memengaruhi stabilitas dan jumlah senyawa aktif yang diperoleh. Metode seperti maserasi, sokletasi, dan ultrasonikasi memiliki efisiensi yang berbeda dalam mengekstrak metabolit sekunder. Vaksinasi merupakan proses pemisahan senyawa aktif dari campuran ekstrak kasar. Proses ini dapat meningkatkan efektivitas ekstrak karena komponen nonaktif atau pengganggu telah dihilangkan. Studi oleh Mutakin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa vaksinasi mampu meningkatkan potensi sitotoksik ekstrak daun sirsak terhadap sel kanker payudara MCF7. Dengan demikian, variasi metode ekstraksi dan vaksinasi menjelaskan mengapa penelitian dapat menunjukkan efektivitas yang tinggi, sementara penelitian lain tidak. Maksudnya, mengapa satu penelitian dapat menunjukkan efektivitas yang tinggi, sementara penelitian lain tidak, meskipun menggunakan bahan dasar yang sama. Dari saya cukup sekian, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik ya, boleh next lagi. Nah, di sini kan ada senyawa aktif dalam daun sisak. Di dalam daun sisak itu ada acetogenin, flavonoid, sama saponin gitu yang beraktif peran aktifnya gitu. Jadi si acetogenin itu masuknya itu ke senyawa metabolit sekunder gitu oleh si daun sisak ini gitu. Terutamanya itu di apa namanya itu ada yang aktifnya itu ada nonasin A, muri murikatosin B, sama anopentosin B gitu. Nah, itu kenapa bisa apa namanya itu bisa menyebabkan apoptosis gitu. Jadi uh, si gugus ini gitu, si gugus lakton terminal ini yang disebutnya itu ada THF itu bisa gitu namanya teh uh, memungkinkan gitu senyawa si itunya teh berikatan dengan komponen protein di membran dalam mitokondria gitu pas di kompleks A satunya gitu dari rantai transport elektron gitu. Jadi si menghambat apa aktivitas kompleks A1 ini si asetogen ini itu bakal mengganggu si aliran elektron sama sintesis ATP-nya gitu. Jadinya bakal si stres energinya gitu si dalam sel kankernya gitu. Jadi ATP-nya itu bakal nurun drastis gitu. Jadi bakal sinyal utamanya jadi mendorong aktivasi jalur intrinsik apoptosis gitu. Terus nantinya itu bakal ada terjadi ketidakseimbangan energi gitu. Jadi yang menyebabkan rangsangan aktivasi protein P53 gitu. Yang merupakan itu regulator utama dalam siklus sel dan apoptosis gitu. Jadi
pas aktivasi P53 ini bakal nginduksi si ekspresi gen apoptotik seperti kayak Box, Puma, sama Noxa. Jadi menekan gen anti apoptotik seperti BCL2. Jadi bisa memperkuat gitu sinyal buat kematian sel si kankernya itu. Terus ada flavonoid gitu. Jadi flavonoid itu kan masuk ke kelompok senyawa poliferal gitu yang secara alami itu terdapat dalam berbagai bagian tanaman gitu, termasuk daun sirsak di sini. Jadinya bagaimana gitu. Jadi si flavonoid itu menurunkan ekspresi protein anti apoptotik itu kayak BCL2 sama BCLXL. Jadi dua anggota dari famili BCL ini bakal berperan gitu. Jadi menstabilkan membran mitokondria. Jadinya akan menyebabkan si penurunan ekspresi proteinnya bakal meningkatkan permeabilitas membran mitokondria sama memfasilitasi perlepasan faktor-faktor pro-apoptotik gitu kayak si sitokrom C-nya gitu. Terus nanti juga bakal si flavonoid ini bakal meningkatkan ekspresi protein pro-apoptotik seperti Box dan BAK gitu. Jadinya nanti bakal ngedorong si pembentukan pori-pori si pada membran mitokondrianya. Terus yang ketiga itu si flavonoid juga bisa menghambat kerja DNA topoisomerase 1 dan sama 2 gitu. Yang merupakan itu teh enzim penting dalam proses replikasi dan transkripsi RNA-nya ke DNA gitu. Terus ada saponin. Jadi saponin itu masuknya itu ke senyawa glikosida eh, yang punya gugus triter triterpenoid atau steroid gitu seperti aglikon. Nah, jadi si saponin itu ada apa namanya itu berperan itu pada jalur intrinsik itu menyebabkan si disrupsi gitu si membran mitokondrianya itu melalui efek surfaktan terhadap struktur si lipid bilayernya gitu. Jadinya bakal terjadi depolimerisasi membran mitokondria, nantinya bakal diikuti si pelepasan sitokrom tadi ke sitosom. Jadi nanti sitokrom C itu bakal berikatan dengan APAF1 sama fase 9 untuk kompleks apoptosom yang akan mengaktifasi kaptase gitu. Terus kalau di jalur ekstrinsik saponin itu bakal berperan meningkatkan ekspresi ligan kematian kayak F, FASL, FASL sama trailnya gitu. Jadinya bakal memotong dan mengaktifkan caspase 3. Jadi mekanisme jalur apoptosis itu ada jalur intrinsik, di mana intrinsik itu bakal melakukan inisiasi stres energi, regulasi BCL2 family, pelepasan sitokrom C, terus aktivasi kapase. Terus di jalur ekstrinsik itu ada pengikatan ligan kematian, terus ada pembentukan DISC, terus ada aktivasi caspase 8. Boleh next. Nah, jadinya ini sekarang ada efek sinergisnya gitu, si daun sirsak dengan kemoterapi. Nah, ini ada si potensinya gitu di kemoterapinya. Jadi, kombinasi asetogen itu dari ekstrak sirsak itu sama doxorubicin itu pada sel HeLa itu akan meningkatkan si efek sitoksitasnya itu dibandingkan penggunaan di doxobirusin tunggalnya gitu. Jadi, melindungi sel normal dengan mengurangi si stres oksidatifnya gitu. Terus ada pengurangan efek sampingnya juga, si asetogen ini itu bakal selektif menarget sel yang memproduksi NADH berlebih, sehingga sel normal relatif terlindung. Boleh next. Nah, di sini juga ada gitu, ada metode pewarnaannya ini. Nah, ini biasanya itu yang dipakai itu ada acridine orange, AO, itu bersifatnya itu permeable. Terus ada Propidium iodida, membran implantable gitu, kecuali pada sel dengan membran yang rusak. Terus juga selain itu juga dipakai ada tunnel assay itu buat mendeteksi pemecahan DNA. Terus ada annexin VTCPI dengan flow cytometry untuk kuantifikasi proporsi sel pada tahap awal gitu sama akhir apoptosis dengan sensitivitas tinggi. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, kesimpulannya dari penelitian ini yakni ekstrak daun sirsak terbukti mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker serviks HeLa secara signifikan. Namun diperlukan juga penelitian lanjutan secara in vivo ataupun uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.